Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah istilah yang menjadi bagian dari mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Istilah itu kita sebut dengan analisis kontrastif. Analisis kontrastif ini biasa kita singkat dengan ANAKON. Jadi saudara-saudara bisa menyebut analisis kontrastif dalam format lengkap atau menyebut ANAKON sebagai akronimnya. Pembahasan mengenai analisis kontrastif tidak akan terlepas dari apa yang telah dipelajari pada bagian sebelumnya, yaitu pemerolehan bahasa, kedewibahasaan, dan interferensi. Oleh karena itu, hal-hal yang sudah saudara pahami pada kesempatan sebelumnya itu juga akan digunakan untuk dapat memahami poin-poin yang akan dijelaskan pada salindia berikutnya. Saudara-saudara, marilah kita awali pembahasan mengenai analisis kontrastif dengan melihat pengertiannya. Sesuai dengan namanya, pada analisis kontrastif ada unsur kontras yang artinya akan ada kegiatan membandingkan sesuatu. Nah, perbandingan itu atau hal yang dibandingkan itu adalah struktur bahasa. Bahasa yang dimaksud tentu bahasa pertama atau bahasa ibu yang sudah dikuasai, ya, dan bahasa kedua, ya, atau bahasa asing yang akan dikuasai setelah bahasa ibu sudah terkuasai dengan baik pada kegiatan pemelurahan bahasa maupun kegiatan pembelajaran bahasa, sebagaimana yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Nah, tujuan perbandingan itu sebenarnya adalah ingin mendapatkan perbedaan-perbedaan antara B1 dan B2 dari segi struktur bahasa tadi. Nah, perbedaan-perbedaan itulah nanti yang akan menjadi bahan pembelajaran bahasa kedua, karena analisis kontrastif ini misinya sebenarnya adalah bagaimana memaksimalkan pembelajaran bahasa kedua, sehingga perbedaan-perbedaan yang sudah diidentifikasi dari kegiatan membandingkan antara B1 dan B2 itu dapat menggambarkan beberapa hal, ya, yang akan membantu pembelajaran bahasa kedua. Nah, itu terlihat dari langkah-langkah yang tertera di salindia ini ada 4, ya. Dari kegiatan membandingkan struktur bahasa pertama dan bahasa kedua itu nanti kita bisa memprediksi kesulitan belajar, ya. Jadi kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa itu bisa diprediksi dengan melihat perbandingan, ya, terutama perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Berikutnya, dari prediksi itu, dari hasil perbandingan itu dapat disusun bahan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk menuntaskan kesulitan tadi, ya, dan membantu siswa ketika akan menguasai bahasa keduanya. Dan yang terakhir, dari 3 langkah yang ada sebelumnya itu, selanjutnya dipersiapkan, ya, bagaimana cara penyampaian yang baik, ya, agar misi utama tadi yaitu memaksimalkan pembelajaran bahasa kedua ketika seorang siswa itu belajar bahasa itu dapat tercapai dengan baik. Nah, ini gambaran analisis kontrastif berdasarkan pengertiannya, dan hal-hal yang lebih teknis nanti akan kita bahas pada salindia berikutnya. Saudara-saudara, selanjutnya kita beralih ke hipotesis analisis kontrastif. Hipotesis analisis kontrastif ini terdiri atas 2, ya, dan ini merupakan hipotesis yang terkenal. Yang pertama adalah hipotesis kuat dan yang kedua adalah hipotesis lemah, ya. 2 hipotesis ini masing-masing memiliki dasar dan asumsi yang mendukungnya. Ya, misalnya kita lihat di hipotesis kuat ada 5 dasar, ya, asumsi yang menguatkannya, sedangkan di hipotesis lemah itu hanya ada 1. Nah, bagaimana asumsi, ya, atau dasar-dasar yang menguatkan hipotesis kuat ini? Yang pertama adalah bahwa
penyebab utama kesulitan belajar itu adalah interferensi. Nah, interferensi yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya adalah transfer negatif, ya. B1 memengaruhi B2, jadi apa yang sudah dikuasai di bahasa pertama atau bahasa ibu itu akan mengganggu bahasa kedua, ya, ketika bahasa kedua itu dipelajari. Nah, sehingga dikatakan bahwa penyebab utama kesulitan belajar bahasa kedua itu sebenarnya adalah interferensi. Sehingga kuat dinyatakan bahwa analisis kontrastif ini penting untuk dipraktikkan, ya, atau dipakai dalam rangka memaksimalkan pembelajaran bahasa kedua. Yang kedua, kesulitan belajar itu disebabkan perbedaan antara B1 dan B2. Ya, sebagaimana pengertian tadi, kegiatan analisis kontrastif itu membedakan, ya, atau mencari, mengidentifikasi perbedaan struktur bahasa pertama dan bahasa kedua. Karena dianggap bahwa perbedaan itu merupakan penyebab kesulitan belajar. Jadi karena siswa sudah menguasai B1-nya dengan baik, lalu ketika mempelajari B2 ada sesuatu yang berbeda yang dia temui, ya, yang dia hadapi, nah itu pasti akan menyebabkan kesulitan belajar. Selanjutnya, yang ketiga, dikatakan semakin besar perbedaan maka pembelajaran semakin sulit. Ya, ini mendukung apa yang telah dinyatakan pada yang kedua tadi, ya. Jadi semakin banyak perbedaan, semakin besar perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua itu jelas akan menambah kesulitan belajar, ya, bahasa kedua. Berikutnya, pendukung atau asumsi hipotesis kuat ini adalah hasil perbandingan bahasa perbedaan, ya, maksudnya, ya, perbandingan yang menghasilkan perbedaan bahasa pertama dan bahasa kedua dapat dipakai sebagai peramal kesulitan. Istilah peramal kesulitan ini sebenarnya adalah hasil identifikasi perbandingan tadi. Ya, perbedaan-perbedaan yang dilihat dapat menjadi bahan untuk melihat siswa itu nanti ketika belajar bahasa kedua, ya, dengan melihat perbedaannya dengan bahasa pertama, kira-kira apa yang akan dihadapinya, ya, atau kesulitan yang akan dihadapinya. Nanti secara teknis kita akan lihat contohnya, ya, pada apa saja yang dihasilkan oleh analisis kontrastif dalam pembandingan itu. Nah, yang terakhir yang mendukung hipotesis kuat ini, ya, bahwa bahan pembelajaran siswa adalah hasil identifikasi analisis kontrastif, ya. Tadi sudah seringkali dinyatakan, ya, bahwa misi analisis kontrastif itu adalah memaksimalkan pembelajaran bahasa kedua, ya, sehingga hasil identifikasi pada analisis kontrastif jelas akan menjadi bahan strategi, ya, perumusan strategi pembelajaran sehingga siswa itu dapat maksimal dalam menguasai bahasa keduanya. Nah, saudara-saudara, itulah 5 asumsi yang menguatkan hipotesis kuat. Dan kalau kita lihat, kelima asumsi ini selalu berbicara perihal satu hal, yaitu penyebab kesulitan mempelajari bahasa kedua itu adalah perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Nah, dan perbedaan itulah, ya, yang sebagaimana di situasi kedwibahasaan yang sudah kita pelajari itu menghasilkan interferensi. Nah, interferensi inilah yang dianggap sebagai penyebab utama dalam belajar atau kesulitan belajar bahasa kedua. Nah, inilah yang membedakan, ya, antara hipotesis kuat dan hipotesis lemah. Nah, kalau hipotesis kuat tadi menyatakan bahwa interferensi merupakan hal utama yang menyulitkan pembelajaran bahasa kedua, hipotesis lemah menyatakan sebaliknya. Hipotesis lemah menganggap bahwa kesulitan belajar bahasa kedua itu tidak hanya karena interferensi, tetapi tentu ada banyak faktor, ya, di luar interferensi yang akan menyulitkan pembelajaran bahasa kedua.
Oleh karena itu, hipotesis lemah menyatakan bahwa analisis kontrastif itu sebenarnya hanya mengidentifikasi gejala-gejala, ya, sehingga bisa menyimpulkan penyebab kesulitan belajar bahasa kedua. Dengan demikian, hipotesis lemah menyatakan bahwa analisis kontrastif itu belum dapat secara sempurna membantu memaksimalkan atau menyukseskan pembelajaran bahasa kedua. Nah, saudara-saudara, berdasarkan uraian tadi dapat kita simpulkan pada salindia ini bahwa hipotesis kuat menyatakan bahwa analisis kontrastif merupakan satu-satunya yang mumpuni dalam memaksimalkan pembelajaran bahasa kedua. Sedangkan hipotesis lemah menyatakan bahwa analisis kontrastif itu bukan satu-satunya. Ya, sehingga nanti akan kita pelajari bahwa ada yang namanya analisis kesalahan berbahasa, ya, yang berbeda dengan analisis kontrastif, ya, dari segi konsep dan praktiknya, dan menganggap analisis kontrastif itu merupakan bagian dari analisis kesalahan berbahasa. Saudara-saudara, masih berkaitan dengan hipotesis analisis kontrastif tadi, bahwa berdasarkan realita, ya, atau kenyataan, terdapat sumber penguat rasional hipotesisnya. Ada 3 hal setidaknya yang menguatkan hipotesis tadi, ya, terutama hipotesis kuat, yang mendukung bahwa analisis kontrastif merupakan hal penting dalam memaksimalkan pembelajaran bahasa kedua. 3 hal itu adalah, pertama, pengalaman guru bahasa, ya, terutama guru bahasa asing. Yang kedua adalah telaah kontak bahasa dalam situasi kedewibahasaan. Dan yang ketiga adalah teori belajar, khususnya teori transfer. Apa yang kita lihat pada salindia ini sebenarnya merupakan penjabaran poin yang sudah kita pelajari di bagian pemerolehan bahasa, kedewibahasaan, dan interferensi. Nah, yang pertama, dari pengalaman guru bahasa, ya, terutama guru bahasa asing, setidaknya ada 2 hal yang dilihat, ya, atau yang terjadi. Pertama, bahwa pasti tekanan bahasa pertama atau bahasa ibu itu ada ketika mempelajari bahasa kedua. Jadi unsur-unsur bahasa pertama itu terinterferensi ke dalam bahasa kedua. Nah, itu merupakan sesuatu yang sering dilihat, ya, atau sering terjadi. Yang kedua, siapapun siswanya, ya, selalu saja ada kesalahan konstan, ya. Jadi kesalahan yang itu saja dan berulang. Nah, berulang artinya meskipun berbeda siswanya, ya, pasti misalnya ketika mempelajari bahasa Inggris yang bahasa ibunya atau bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia, ya, ada saja, ya, bagian-bagian tertentu dari struktur bahasa itu yang siswa selalu salah, ya, dalam atau ketika akan menguasainya. Dan kesalahan itu selalu berulang, ya, dan konstan. Ya. Konstan artinya tadi, ya, yang itu saja kesalahannya. Yang kedua, tadi telah kontak bahasa dalam kedewibahasaan. Ya, kita masih ingat bahwa kedewibahasaan adalah fenomena seorang penutur menguasai 2 bahasa, ya, bahkan ada yang lebih, ya, karena kontaknya itulah yang menyebabkan 2 bahasa yang dikuasainya itu saling memengaruhi. Ya, tidak hanya bahasa pertama memengaruhi bahasa kedua, tetapi juga bahasa kedua bisa saja memengaruhi bahasa pertama. Ya, namun dalam konteks pembelajaran bahasa kedua tentu pokok yang dilihat adalah bagaimana B1 itu memengaruhi bahasa kedua, karena bahasa kedualah yang sedang ingin atau akan dikuasai. Dan yang ketiga adalah teori belajar, ya, terutama teori transfer yang kemarin kita bahas. Ada transfer positif dan ada transfer negatif. Nah, transfer positif jika ada kesamaan struktur antara bahasa pertama dan bahasa kedua, ya, jadi kata kuncinya adalah ada kesamaan antara B1 dan B2. Sedangkan yang transfer negatif itu ada perbedaan, ya, yang memang dianalisis dalam analisis kontrastif,
yang akan menyulitkan ya seseorang ketika belajar bahasa kedua, dan itu yang kita sebut dengan interferensi tadi. Oleh karena itu, teori transfer ini ya betul-betul menguatkan harusnya analisis kontrastif ya dilakukan dalam rangka memaksimalkan pembelajaran bahasa kedua. Karena tadi ketika kita bahas ya yang transfer negatif itu betul-betul akan menyulitkan pembelajaran bahasa kedua. Sehingga dari hasil perbandingan ya, yang menjadi kegiatan utama analisis kontrastif itu kan dicari perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang akan dirumuskan ya, untuk dapat membantu mereduksi kesalahan-kesalahan siswa ya, atau siapapun yang sedang belajar bahasa kedua. Saudara-saudara, kita lanjutkan ke tuntutan pedagogis analisis kontrastif. Ini artinya analisis kontrastif memiliki kontribusi yang positif ke pembelajaran bahasa kedua. Ada 4 yang tertera di salindia ini sebagai tuntutan pedagogis analisis kontrastif yang persis sama dengan langkah-langkah yang telah kita bahas di pengertian analisis kontrastif sebelumnya. Pertama adalah membandingkan struktur bahasa pertama dan bahasa kedua sesuai dengan kegiatan utama analisis kontrastif. Dari hasil pembandingan ini nanti akan muncul perbedaan-perbedaan struktur bahasa yang pertama dan kedua, baik struktur fonologi, morfologi, sintaksis, maupun semantik. Nah, selanjutnya perbedaan tadi dapat digunakan untuk memprediksi kesulitan belajar. Tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa perbedaan itu berbanding lurus dengan kesulitan belajar siswa ya, ketika belajar bahasa kedua. Artinya kalau bisa ditemukan perbedaannya, berarti guru akan tahu ya dan dapat menentukan kira-kira bagian mana yang akan sulit dihadapi oleh siswa yang sedang belajar bahasa kedua. Selanjutnya, dari hasil prediksi tadi, ya, guru dapat memanfaatkan hasilnya untuk menyusun bahan pembelajaran yang mengakomodasi baik kesulitan ya, atau hal-hal yang menunjang siswa itu bisa maksimal dalam belajar bahasa kedua. Dan yang terakhir, setelah hal pertama, kedua, dan ketiga dilakukan, tentu guru harus menyiapkan bagaimana cara menyampaikan bahan pembelajaran itu dengan efektif dan efisien agar tujuan utama pembelajaran bahasa kedua itu bisa tercapai. Nah, saudara-saudara, kalau dilihat 4 tuntutan ini atau 4 poin tuntutan pedagogis ini sebenarnya merupakan kegiatan yang berurutan. Ya, 1 akan berimplikasi ke 2, 2 ke 3, 3 dan 4 ya. Sehingga semuanya merupakan bagian penting dari kontribusi analisis kontrastif terhadap pedagogis. Namun ada hal lain lagi yang perlu dicatat pada salindia ini, yaitu analisis kontrastif sebenarnya terdiri atas 2 aspek. Pertama adalah aspek linguistik dan yang kedua adalah aspek psikologi. Kegiatan yang pertama tadi yaitu membandingkan struktur bahasa pertama dan bahasa kedua murni merupakan aspek linguistik karena di dalamnya melibatkan teori-teori kebahasaan untuk melakukan kegiatan pembandingan ya, antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Nah, sisanya yaitu yang kedua, ketiga, dan keempat merupakan bagian dari aspek psikologi ya. Bagaimana memanfaatkan hal-hal yang ada di aspek linguistik tadi untuk bisa dikerjakan ya atau bisa dipraktikkan di aspek psikologi, yaitu memprediksi kesulitan belajar ya, melihat apa saja faktor-faktornya juga selain merumuskan kesulitan itu ya. Lalu bagaimana menyusun bahan pembelajaran serta faktor yang memengaruhinya sampai dengan bagaimana tadi dikatakan cara terbaik ya yang efektif dan efisien untuk menyampaikan bahan
pembelajaran kepada siswa dengan misi utama siswa dapat menguasai bahasa kedua dengan baik. Saudara-saudara, selanjutnya kita bahas hal yang diungkap dalam perbandingan bahasa yang menjadi pokok kegiatan analisis kontrastif. Perlu saya sampaikan, di Salindia ini bisa menjadi inspirasi penelitian saudara-saudara dalam hal analisis kontrastif, ya. Bisa dijadikan sebagai sebuah makalah untuk tugas, bahkan bisa menjadi bahan untuk skripsi saudara-saudara nantinya. Nah, ada 6 yang tampil di sini sebagai hasil ya, yang dapat diungkap dalam kegiatan perbandingan bahasa. Pertama, tidak ada perbedaan. Ya. Jadi bisa jadi ditemukan tidak ada perbedaan alias sama, misalnya ada bunyi tertentu atau lafal bunyi tertentu yang sama di semua bahasa. Jadi tidak ada perbedaan. Meskipun dalam kenyataannya bisa juga ditemukan lafal bunyi tertentu atau bunyi tertentu itu ada di satu bahasa, tetapi tidak ada di bahasa yang lain. Tapi poin kita yang di nomor 1 ini adalah misalnya bunyi yang sama itu terdapat di semua bahasa. Nomor 2, fenomena konvergen. Ya. Jadi yang fenomena konvergen ini bisa istilah di bahasa yang satu, nah itu hanya ada satu ya, yang untuk menyebut banyak hal begitu ya, atau banyak konsep atau mewakili banyak konsep, tetapi di bahasa yang lain setiap konsep yang disebut banyak tadi ada sebutannya tersendiri, misalnya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia kita mengenal ada istilah padi, ada beras, ada nasi, sedangkan di bahasa Inggris hanya diwakili dengan kata rice. Yang ketiga ada ketidakadilan, ya. Jadi ini hanya istilah, ya, ketidakadilan. Misalnya sistem penjamakan Indonesia dan Inggris. Sistem penjamakan di bahasa Indonesia harus mengulang, ya, yang kita kenal dengan reduplikasi, ya. Jadi ada pengulangan bentuk kata, sementara di bahasa Inggris tidak dilakukan demikian, tetapi hanya ditambahkan penanda jamak berupa s atau es. Artinya apa yang ada di bahasa Inggris itu tidak ada di bahasa Indonesia, tetapi begitu pula sebaliknya, yang ada di bahasa Indonesia tidak ada di dalam bahasa Inggris. Contohnya sistem penjamakan tadi. Yang keempat, beda distribusi. Ya, kita lihat contohnya bunyi eng, ya. Ini mohon maaf tidak ditulis secara fonetis antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita tahu bersama bahwa di bahasa Inggris tidak mungkin ditemukan ada bunyi eng di awal kata, ya. Sedangkan di Indonesia itu dapat saja bunyi eng itu ditemukan di awal kata. Berikutnya tiada persamaan, ya. Kalau di atas tadi tidak ada perbedaan, sekarang tiada persamaan. Misalnya antara predikat, ya. Jadi sistem di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, predikat yang berupa kata sifat misalnya di dalam bahasa Indonesia itu bisa langsung disebutkan, misalnya dia kaya, ya, kaya merupakan kata sifat, jadi langsung bisa menjadi predikat, sedangkan di bahasa Inggris itu tidak dimungkinkan seperti itu, ya. Jadi tidak bisa langsung disebut he rich, tetapi harus ada sistem-sistem tertentu, ya, yang harus menerangkan predikatnya. Yang keenam adalah fenomena divergen, ya. Divergen ini kebalikan dari yang konvergen tadi, ya, tetapi prinsipnya hampir sama, ya. Di satu bahasa cukup dengan satu istilah, ya, tetapi di bahasa lain bisa muncul dalam beberapa istilah. Misalnya ada we di bahasa Inggris, kalau di dalam bahasa Indonesia akan bisa terrealisasi sebagai kami dan bisa juga terrealisasi sebagai kita. Nah, pesan pada Salindia ini, saudara-saudara, ini sebagai contoh dan mudah-mudahan bisa menginspirasi saudara-saudara untuk bisa melakukan penelitian, ya, misalnya dalam skripsi nanti tentang analisis kontrastif, yaitu membandingkan dua bahasa yang berbeda.
Selanjutnya kita bahas ya ada beberapa kritik terhadap analisis kontrastif yang didengungkan oleh orang-orang yang sebut saja tidak setuju atau kurang setuju dengan analisis kontrastif. Di sel India ini ditampilkan ada 8. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu perbedaan tidak selalu menimbulkan kesulitan. Maksudnya adalah perbedaan yang ditemukan dalam kegiatan pembandingan bahasa pertama dan bahasa kedua dalam analisis kontrastif itu tidak selalu identik dengan kesulitan yang dihadapi oleh pembelajar ketika mempelajari bahasa kedua. Karena perbedaan, ya jadi istilah perbedaan di sini lebih condong ke soal linguistiknya atau teori kebahasaannya atau struktur bahasanya. Tetapi kesulitan itu istilah kesulitannya lebih condong ke soal psikologinya. Ya, jadi tidak berarti bahwa ketika satu orang ya menyatakan sulit mempelajari bahasa kedua pada yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada, bisa jadi di subjek yang lain itu tidak terjadi. Oleh karena itu, perbedaan dikatakan tidak selalu menimbulkan kesulitan. Dan ini tentu berbeda dengan apa yang dianut oleh para pendukung analisis kontrastif. Selanjutnya yang kedua, ya dikatakan bahwa kesulitan dan kesalahan berbahasa tidak selalu dapat diprediksi. Nah, analisis kontrastif ya menyatakan dirinya dapat memprediksi kesulitan dan kesalahan berbahasa berdasarkan hasil pembandingan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak atau kurang bersetuju dengan analisis kontrastif menyatakan bahwa tidak selamanya kesulitan dan kesalahan itu sesuai dengan prediksinya. Ya, kalau diprediksi bisa saja, ya, tetapi dalam kenyataannya, dalam praktiknya itu ternyata tidak selalu yang sudah diprediksi berdasarkan hasil analisis kontrastif itu terjadi di lapangan. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesulitan dan kesalahan berbahasa itu tidak selalu dapat diprediksi ya, atau tidak, lebih tepatnya tidak selalu sesuai dengan kenyataan ketika dalam praktiknya. Selanjutnya selaras dengan yang kedua tadi ya, karena dalam pembelajaran itu pasti multifaktor ya. Jadi banyak faktor yang memengaruhinya, sehingga harus kita katakan juga bahwa interferensi itu bukan penyebab utama kesalahan berbahasa. Hal ini dikatakan demikian karena interferensi itu terlalu berfokus ke transfer negatif ya, bahasa pertama dan bahasa kedua. Sedangkan kalau kita menelisik lebih jauh, faktor-faktor lain juga akan sangat berpengaruh, misalnya bagaimana subjeknya itu ya. Artinya siswa yang sedang belajar itu seperti apa kesiapannya baik secara fisik maupun mental ya. Dan banyak lagi faktor lain yang akan memengaruhi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya bahan pengajaran tidak utuh alias bersifat fragmen ya. Ini terjadi karena hasil analisis kontrastif yang berupa perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua itu fokusnya tidak menyeluruh di semua struktur kebahasaan ya. Artinya pada bagian-bagian tertentu ada ditemukan perbedaan, tetapi di bagian lain ada persamaan. Sehingga kalau dirumuskan dalam strategi pembelajaran ya tentu tidak komprehensif ya, kecuali analisis kontrastif juga akan bergerak ke semua lini pembelajaran berdasarkan hasil pembandingannya itu. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa bahan pengajarannya itu tentu tidak utuh ya, karena fokusnya pada poin-poin tertentu yang berupa perbedaan tadi. Berikutnya, anakon atau analisis kontrastif itu kurang memperhatikan faktor non-struktural. Ya, tadi sudah kita sebut, fokusnya lebih banyak ke aspek linguistik yang
lebih condong lebih fokus ya ke interferensi, tetapi faktor-faktor lain yang tentu banyak sekali ya itu kurang diperhatikan, dan alasan ini cukup kuat untuk kita kurang bersetuju dengan hipotesis kuat analisis kontrastif. Berikutnya yang keenam yaitu aspek linguistik terlalu teoretis. Ya, tadi juga sudah dikatakan bahwa pembandingan bahasa itu tentu melihat struktur bahasanya. Oleh karena itu, uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan yang mengenai perbedaan yang ditemukan pasti akan teoretis ya, teoretis kebahasaan atau betul-betul ke teori linguistik. Sehingga kalau dipraktikkan di dalam kegiatan pembelajaran, tentu siswa ya, bagi siswa yang merupakan orang yang belajar belum tentu akan akrab dengan baik istilah-istilah linguistik atau deskripsi-deskripsi linguistik. Namun aspek linguistik yang terlalu teoretis ini bisa saja direduksi ketika analisis kontrastif mampu mentranskripsikan atau mengonversikan hal-hal yang murni linguistik tadi ke dalam bahasa-bahasa yang pedagogis atau bahasa-bahasa pembelajaran. Berikutnya ketujuh ya, teori linguistik struktural kurang memuaskan. Nah, analisis kontrastif ini dominan menggunakan linguistik struktural karena yang dibandingkan adalah murni struktur bahasa. Dan tentu teori struktural yang digunakan atau linguistik struktural yang digunakan tidak memadai ketika mengidentifikasi setiap bahasa. Hal ini disebabkan linguistik struktural itu tidak memiliki kategori yang umum atau sudut pandang yang umum yang bisa membantu menjelaskan perbedaan antar bahasa. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang ke-8, aspek yang diperbandingkan lebih banyak dari aspek fonologi. Dan itu memang terjadi di analisis kontrastif, karena fokus mereka lebih banyak ke soal aksen yang berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, yang dianggap menyulitkan dalam pembelajaran bahasa kedua. Meskipun dalam perkembangannya, berdasarkan berbagai pandangan para ahli, tataran-tataran yang lain juga harusnya lebih penting ya, atau sama pentingnya untuk diteliti ya. Seperti tataran morfologi, sintaksis ya, bahkan semantik. Tetapi analisis kontrastif dalam praktiknya lebih condong ke aspek fonologi. Oleh karena itu dapat dikatakan belum komprehensif. Meskipun demikian, dalam perkembangannya seluruh tataran sudah tersentuh dengan baik. Nah, saudara-saudara, itulah beberapa poin-poin kritik ya oleh beberapa ahli terhadap praktik analisis kontrastif ya, dalam berkontribusi ke pembelajaran bahasa kedua. Nah, saudara-saudara, kita bahas yang terakhir, yaitu implikasi pedagogis analisis kontrastif. Tadi yang ini tentu selaras ya dengan tuntutan pedagogis yang sudah kita bahas. Ada 4 poin implikasi pedagogis. Pertama, penyusunan materi pembelajaran berdasarkan perbedaan B1 dan B2. Ini sudah sangat jelas karena memang fokus analisis kontrastif adalah mencari atau mengidentifikasi perbedaan bahasa pertama dan bahasa kedua untuk dijadikan bahan rekomendasi pembelajaran bahasa kedua. Yang kedua, penyusunan tata bahasa pedagogis berdasarkan teori linguistik. Ya, ini sepertinya menjawab salah satu poin kritik tadi, bahwa jika terlalu linguistis ya atau teori linguistik digunakan dalam pembelajaran, itu mungkin tidak akan akrab dengan orang yang belajar bahasa kedua, sehingga harus ada tata bahasa pedagogis atau bahasa-bahasa linguistik yang sederhana, yang simpleks, yang lebih mudah dipahami ya, oleh para pembelajar. Yang ketiga adalah penataan kelas secara terpadu, ya, B1 membantu B2. Ini artinya kelas dikondisikan sedemikian rupa
Jangan sampai B1 itu misalnya jangan dianggap sebagai hal yang betul-betul akan mengganggu B2, tetapi B1 itu atau bahasa ibu atau bahasa pertama yang sudah dikuasai itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk membantu penguasaan B2 secara maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan penataan yang sedemikian rupa secara tersistem oleh seorang guru untuk memaksimalkan hal tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penyajian materi pelajaran, yaitu cara-cara bagaimana menyampaikannya dengan efektif dan efisien, ya sesuai dengan PR utama dari langkah-langkah analisis kontrastif. Bisa dilakukan dengan 4 hal ini. Pertama adalah menunjukkan ya secara langsung bagaimana persamaan dan perbedaan antara B1 dan B2 atau bahasa pertama dan bahasa kedua yang ingin dikuasai. Yang kedua adalah menunjukkan secara langsung hal-hal yang berupa B1 itu memengaruhi B2 ya. Jadi langsung disebutkan ya poin-poin apa saja yang ada di B1 itu mengganggu ya atau memengaruhi penguasaan bahasa kedua. Yang ketiga adalah menganjurkan bagaimana cara-cara mengatasi interferensi, tentu dengan memanfaatkan dua yang pertama tadi, ya menunjukkan persamaan dan perbedaan, lalu menunjukkan apa saja poin-poin B1 yang mempengaruhi B2 sehingga siswa dapat mengantisipasi hal-hal yang mengarah ke interferensi itu. Dan yang terakhir adalah memberikan latihan intensif pada hal yang berbeda. Nah, yang terakhir ini selaras dengan para pendukung analisis kontrastif yang menganut paham ini ya, behaviorisme, yaitu teori belajar yang berdasarkan psikologi tingkah laku. Di dalamnya kita tahu ya ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pembelajaran seperti stimulus respon, kemudian pembiasaan, ya latihan berulang-ulang. Oleh karena itu perlu diberikan latihan intensif ya, terutama pada hal yang poinnya berbeda ya, berdasarkan hasil identifikasi perbedaan bahasa pertama dan bahasa kedua. Nah, saudara-saudara, sebagai salindia terakhir ini, pesan yang ingin disampaikan bahwa analisis kontrastif ya tentu dengan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terhadapnya, pasti memiliki kontribusi positif ya terhadap pembelajaran bahasa kedua. Oleh karena itu, analisis kontrastif ya dapat dikatakan tidak bisa terlepas dari pemaksimalan pembelajaran bahasa kedua. Baiklah, saudara-saudara, itulah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan analisis kontrastif. Sekali lagi, penyampaian ini hanya berupa pemantik diskusi, artinya tidak semuanya dapat dibahas. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya persilakan mendiskusikannya dengan baik ya, berdasarkan apa yang sudah saudara pahami di video materi ini. Terakhir, saya sampaikan bahwa bahan-bahan yang saya sampaikan tadi diambil dari buku pengajaran analisis kesalahan bahasa ya, yang ditulis oleh Tarigan dan Tarigan tahun 2011. Berikutnya saya ucapkan selamat berdiskusi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.